Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya ya. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Tolong ketua kelas bikin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kemudian kita langsung membaca surat Al-Ikhlas. Silakan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, terima kasih. Sebelum kegiatan belajar dimulai, kita cek persiapan kalian terlebih dahulu. Silakan semuanya tolong berdiri. Ini yang tidak pakai baju olahraga untuk duduk pelajaran dipakai. Yuk. Ya, silakan duduk kembali. Kemudian kita cek kehadiran saya. Ketua kelas hadir semua, ketua kelas. Jadi, Pak. Oke, terima kasih karena semuanya sudah hadir. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Oke, tolong semuanya berdiri. Siapa? Jadi pertemuan kita pada kali ini yaitu kita mempelajari P5 PPRA. Jadi P5 PPRA ini yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan nilai profil pelajar penguatan nilai alami. Jadi inilah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Adapun tema kita pada P5 pertemuan kali ini yaitu mempelajari tentang tema gaya hidup berkelanjutan. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Jadi topiknya yaitu sampah barokah.
Proyek profilnya mengolah sampah menjadi berkah. Jadi itulah proyek profil kita pada hari ini, yaitu mengolah sampah menjadi berkah. Adapun elemen yang terkandung dalam proyek kita, yaitu yang pertama akhlak kepada alam. Jadi inilah elemen kelima yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nilai nilai profil pelajar Matalil Alamin, yaitu yang pertama berkeadaban, kemudian dinamis, kemudian dan inovatif. Tujuan pembelajaran kita, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan apa itu daur ulang sampah. Kemudian, jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk kegiatan belajar mengajar, jadi kita ketahui dulu. Sebelumnya ada yang pernah mengenal sampah? Ada yang pernah mengenal sampah? Pernah, Pak. Kayak sampah itu kayaknya. Apa itu sampah? Sampah itu adalah sampah. Sampah itu adalah sahab. Ada yang lain? Makanan dari makan. Sampah adalah makanan yang sudah dimakan. Sampah adalah makanan. Sampah adalah sesuatu makanan. Oke, terima kasih. Jadi betul sekali jawaban dari anak-anak sekalian, bahwasanya itu sampah itu bisa sisa dari makanan, kemudian sifat apa sampah itu bekas makanan, itu yang dinamakan dengan sampah. Kemudian apa yang terjadi jika kita tidak mengelola sampah dengan baik? Ada yang tahu apa itu? Apa yang terjadi apabila kita tidak mengelola sampah dengan baik? Ada yang tahu? Silakan. Pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat terancam, kerusakan ekosistem dan kehidupan makhluk hidup, penurunan kualitas hidup, peningkatan biaya pengelolaan sampah, penyumbatan infrastruktur dan fasilitas. Oke, terima kasih. Jadi itulah yang terjadi apabila kita tidak mengelola sampah dengan baik. Yang pertama, jenis-jenis sampah. Jadi sampah itu ada beberapa jenis. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama sampah organik, kemudian yang kedua sampah anorganik, kemudian sampah berbahaya dan beracun atau sampah B3. Apa itu sampah organik? Ada yang tahu apa itu sampah organik? Sampah yang berasal dari bahan alami dan dapat terurai secara alami. Organisme. Iya, jadi itulah sampah dan organik. Jadi sampah yang dapat terurai dan berasal dari bahan-bahan alami yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Apa itu contohnya? Saya tahu apa contohnya? Contohnya sisa makanan. Sayur, daging. Nah, itu contohnya sampah yang organik. Jadi sampah yang bisa diuraikan seperti pisang, misalkan seperti nasi, kemudian daun, kemudian daging, rambutan. Nah, itu bisa dinamakan dengan sampah organik. Nah, kemudian cara mendaur ulang sampah. Nah, jadi inilah cara mendaur ulang sampah. Yang pertama, pisahkan sisa sampah menggunakan produk daur ulang, kemudian manfaatkan sampah organik, kemudian kurangi penggunaan plastik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita ketahui dulu mengapa penting mendaur ulang sampah. Kenapa? Yang pertama, mengurangi limbah di tempat pembuangan akhir. Jadi inilah jenis bahan daur ulang yang bisa kita gunakan. Apa saja yang bisa kita gunakan? Plastik, kain bekas, logam dan karet. Iya, oke, terima kasih. Dan kemudian contoh kreasi dari kertas beton. Origami. Apa contohnya? Batu kertas material.
Ya. Supaya betul lagi ketemu. Nah, kemudian contoh kreasi dari plastik apa saja? Bentuk pensil dari botol plastik, mainan dari tutup botol, hiasan dinding dari sendok plastik bekas. Ya. Kemudian contoh kreasi dari kain bekas apa saja? Dari jeans. Tas dari jin. Pantai bekas, keset dari potongan kain. Ya, kaset dari. Kemudian dari kreasi dari logam dan kaleng apa saja? Potongan dari kain bekas, hiasan dinding dari tutup bekas, dari susu. Nah, iya, oke. Jadi inilah contoh-contoh dari kreasi logam kaleng, plastik, kemudian kertas. Jadi kita pada pertemuan kali ini kita akan membuat contoh kreasi dari plastik. Nah, jadi kita akan mendaur ulang sampah-sampah bekas yang dari plastik. Jadi itulah tugas kita pada pertemuan kali ini. Jadi sebelum kita melaksanakan tugas tersebut, itu kita bagi dulu kelompoknya. Oke. Jadi masing-masing kelompoknya itu silakan nanti dicari botol-botol bekas, kemudian dicari kertas karton, kemudian dikumpulkan, kemudian baru kita melaksanakan pembuatan karya seni kita. Oke. Silakan yang dibagi satu kelompok, silakan. Sudah dibagi. Tadi ini ya, Oke, jadi kita akan membuat tugas kelompok. Jadi kelompok yang ini kelompok 1, kemudian yang ini kelompok 2, kemudian yang ini kelompok 3. Oke. Jadi kelompok 1 itu membuat kelompok 1 yaitu membuat sendok dari bahan membuat bunga dari bahan sendok dan pipet bekas. Mari kita lihat. Kali ini aku berkreasi dengan sendok plastik. Kali ini aku bikin bunga dolefa. Aku bisa diputar ke cara lebih banyak-banyaknya ya. Untuk selanjutnya ada sendok, sedotan dan juga tawan. Ini caranya kita gunting dulu sendoknya. Ini ukuran kecil ya. Kita gunting-gunting. Ya, jadi itu tugas dari kelompok 1. Jadi tugas kelompok 1 membuat bunga dari berbahan sendok dengan berbahan pipet. Kemudian kelompok 2 itu membuat hiasan dinding dari tutup botol dan pipet bekas. Mari kita lihat cara pembuatannya. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel Faris dan Sohi Diari. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Kali ini kita akan membuat hiasan dinding. Ini kreatif dari tutup botol dan sedotan. Jadi itu tugas dari kelompok 2. Dan kelompok 2 membuat hiasan dinding dari pipet bekas dan tutup botol. Kemudian untuk kelompok 3 jadi ini tugas untuk kelompok 3. Sebelum kita membuat jaringan, nah jadi ini
tahap-tahap yang akan kita lalui. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat. Nah, kemudian membuat desain atau sketsa, kemudian merangkai, menyusun bahan, kemudian finishing, dan baru presentasi. Nah, inilah. Jadi sebelum kita mulai, kita cari dulu bahan-bahannya di tempat-tempat sampah. Kita sudah menunjuk masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu sudah dipersiapkan bahannya. Sudah. Kalau sudah, silakan mulai bekerja. Kemudian mulai mengkreasikan kerajaannya. Selamat pagi. Ya, terima kasih kepada sekalian. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari karya-karya kita yang telah kita buat pada minggu kemarin. Jadi pada pertemuan kali ini itu sengaja Bapak bawa rekan sejawat Bapak yaitu Buya Leo sebagai tim penilai kita. Sebagai tim penilai kita pada kreasi-kreasi yang Ananda buat. Nanti Buya Leo dan Bapak akan menilai sebagai apa hasil karya kalian, apakah bagus, apakah ada kekurangan, nanti akan dinilai nanti. Jadi sebelum kita mulai, silakan dipersiapkan dulu hasil karya kalian, dibuat bagus-bagus, ada yang kurang ditambah, silakan dibuat. Nanti per kelompok akan maju ke depan, nanti silakan sebutkan kelompoknya, silakan dilihat, diperagakan nanti hasil dari kelompok kalian. Ya. Kelompok berapa yang akan tampil terlebih dahulu? Kelompok satu. Dipersilakan untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil kerja dari kelompok kami menurut pada di Bagaimana? Ya, ini kelompok dua ya. Satu, yang dua bunga ya. Bahannya dari plastik.
Ya, karyanya sangat bagus. Tentu ini memiliki kerjasama yang cukup baik ya, sehingga menghasilkan karya seperti ini. Cuma yang satu ya, tiga bunga ya, kalau bisa daunnya. Ini daunnya nih, macam nih. Oh ya. Ya. Aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil kerja kami yang kedua dari itu foto dan kita. Iya. Bapak Leo, bagaimana penilaiannya? Ya, oke. Ya, coba saya lihat gini. Ya, karyanya sangat ganteng ya. Tapi orang yang membuatnya. Jadi ini merupakan suatu karya yang dimanfaatkan untuk botol, sedotan, ya, dibuat untuk menjadi hiasan dinding ya. Ini jadi sangat baik ya. Kasih aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami. Membuat bunga dari sendok plastik yang diedukasi. Bagaimana Bapak Leo penilaiannya? Ya, Ayo. kelompok 3 ya. Ini karyanya sangat luar biasa ya. Memanfaatkan Iya. sedotan dan sendok plastik ya. Iya. Ini pasti lama mencarinya ya. Iya. Jadi saya lihatnya ini Iya. perjuangan ya. Iya. Perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Jadi hasilnya sangat baik ya. Iya. Karena perjuangannya luar biasa, hasilnya sangat baik, tentu nilainya sangat Baik. plus dulu untuk kelompok ini. Yo. Terima kasih kepada Ananda sekalian yang sudah membuat sebuah karya yang sangat bagus. Jadi karya-karya inilah nantinya akan kita pajang di kelas kita nanti dan membuat keindahan kelas kita lebih menarik. Jadi kesimpulan dari kegiatan kita pada P5 kali ini yaitu bahwasanya berkreasi dari bahan bekas adalah cara yang efektif untuk mengurangi limbah, menghemat sumber daya alam dan mengurangi polusi dan mengubah barang-barang bekas menjadi produk baru yang memiliki fungsional, menunjukkan gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Jadi itulah kesimpulan kita pada pertemuan kali ini.
Mudah-mudahan kita selalu menjaga lingkungan kita supaya lebih baik, supaya lebih indah, supaya lebih bersih. Karena kebersihan itu sebagian dari Nah, sekian, terima kasih. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi